Duh. Oh, dia langsung lembut banget. Langsung nyatu loh. Tuh. Hai Sobat Makan, destinasi kuliner Audi kali ini ada di kota Serang. Jadi Audi mau cobain makanan yang dijadikan oleh-oleh khas daerah sini. Sudah berdiri sejak tahun 1970-an, tempat ini dikenal sebagai pionir sate bandeng dan menjadi salah satu produsen terbesar di kota Serang. Ini dia nih, sate bandeng Hajah Maryam. Penasaran gak sih cara buatnya kayak gimana? Langsung aja deh kita ikutin Audi yuk. Sobat Makan, shh, diam. Kita ini lagi mau perang. Karena kita lagi ada di Serang. Nah, kebayang dong, ya kan? Kebayang dong. Kalau kita lagi ada di Serang, otomatis sebelum perang kita harus makan dulu yang banyak. Salah satunya ini nih. Tada! Ini adalah sate bandeng Hajah Maryam. Yaudah kalau gitu, biar gak makin penasaran kok bandeng dijadiin sate sih, kok bisa sih? Penasaran kan sama aku juga. Mending kita langsung lihat aja yuk produksinya. Let's go! Siapa nih yang takut memakan ikan bandeng karena durinya yang banyak? Tenang Sobat Makan, ikan bandeng di sini udah melalui proses pembersihan dari semua durinya. Daging yang udah terpisah dari durinya ini masih harus diayak secara manual agar semua duri halusnya ikut terpisah. Wah, gak ada alasan takut tersedak duri ya makan sate bandeng. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ya. Aku boleh duduk di sini nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Silakan. Silakan. Jadi ini tuh katanya Ya. tempat ini adalah dimana ikan udah dibersihin dari tulang sama dagingnya tuh udah dipisahin, terus baru masuk sini untuk dicampur sama santan ya? Iya, benar. Oh, jadi ini gimana ini? Nah, jadi ini Mas? prosesnya, jadi kita ada pemasukan adonan ke dalam kulit ikan Kulit bandengnya. ikannya. Iya, nanti Oh. caranya seperti ini, Mbak. Belum selesai sampai misahin durinya aja nih. Daging ikan yang udah halus ini akan dicampur dengan adonan santan setengah kental. Dan udah diberi bumbu seperti bawang dan gula merah. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan untuk ditusuk seperti sate. Dan ini satu harga sate ikan bandeng ini berapa, Mas? Satu piece ini harganya 42.000. Oh, 42.000. Wah, worth it banget Worth sih it Sobat dong. Makan. Aku jadi penasaran Ya. gimana cara bakarnya. Oh, kita boleh pembakaran. Boleh, langsung. oke, let's go. Oh, Nah, di sini, Mbak Klodi. proses pembakarannya. Iya, di sini. Oh, Nah, saatnya proses membakar. Sate bandeng ini akan melalui proses pembakaran pertama hingga setengah matang. Setelah setengah matang, sate bandengnya dioleskan adonan santan kental dan dibakar lagi hingga matang. ini proses semuanya dari pembakaran pertama, abis itu diolesin, pembakaran kedua. Itu berapa lama, Mas? Kalau satu pembakaran ini, satu tungku itu 35 ikan bisa matang kurang lebih 20-30 menit. Oh, 20-30 Iya. menit. Ih, aku jadi nggak sabar pengen makan, nyobain. Boleh. Ini ada sambal-sambalannya juga nggak? Kalau sambal kita nggak pakai sambal. Oh, jadi benar-benar ini asli aja, bandengnya asli. aja, iya. Duh, makin suka nih yang original-original gini. Kita langsung cobain, Sobat Makan. Let's go! Let's go. Setelah melalui proses yang agak panjang, akhirnya momen yang ditunggu datang nih Sobat Makan. Audi udah gak sabar mau cobain sate bandeng yang legendaris ini. Wah, kayak gimana ya rasanya? Ini cara makannya sebenarnya bisa digigit atau dicoel. Duh. Oh, dia langsung lembut banget. Langsung nyatu loh. Tuh. Ini udah gak ada durinya ya. Jadi makannya juga enak, gak ribet. Gak harus ngepisah-pisahin tulangnya. Nah, dan ini tebel banget tuh Sobat Makan dagingnya. Udahlah, langsung kita cobain aja lah. Ini tuh tanpa sambal, tanpa apapun, makannya memang langsung begini aja. Wah, gak heran sih kalau rasanya seenak itu. Sobat Makan, ini tuh teksturnya lembut banget dan rasanya itu condong ke manis ya. Jadi mungkin karena tadi ada campuran gula putih sama gula merahnya, jadi ini condongnya ke manis. Tapi at the same time, ini ada rasa kayak gurihnya juga. Mungkin gurihnya ini didapat dari santannya. Dan ini juga bisa padat gini, aku rasa karena santannya sih. Tuh, bener-bener.
setelah mengikuti proses panjang mengolah sate bandeng ini, Audi udah gak dibuat penasaran sama rasanya. Gurih manisnya nih nyatu dengan sempurna di mulut. Kira-kira apa ya penilaian dari Audi? Jadi menurut aku, sate bandeng Haja Mariam, Serang, Banten, enaknya real! Wah! Sobat makan pecinta dessert, buruan merapat deh. Kali ini Gang Rating 5 lagi mampir ke Karawang buat nyobain bubur yang gak biasa-biasa aja. Di Kang Bubur Karawang. Bubur di tempat ini dikreasikan jadi makanan yang sangat kekinian banget loh. Penasaran kan kira-kira Audi tuh pesen apa aja ya? Cus, ikutin Audi. Hai Sobat Makan, sekarang aku lagi ada di Kang Bubur Karawang. Bubur ketan hitam ice cream. Wow, gimana tuh? Bubur ketan hitam ice cream. Tuh, bisa dilihat ya. Ini di sini cantik sekali warnanya. Ada sagu mutiaranya nih tuh. Di situ di sini ada vanilla ice cream. Dan di sini juga ada fruit cereals. Dan di sini juga ada ini nih. Aduh, ini kesukaan aku, durian. Tuh. Ih, enak banget. Bubur ketan hitam di tempat ini sangat disukai anak muda Karawang karena rasanya yang unik banget dengan tambahan topping ice cream di atasnya. Aduh, makin gak sabar cobain deh. Kita cobain aja langsung ya. Sekarang aku mau campur juga sama fruit cerealsnya. Gimana rasanya? Wow, fruit cerealsnya ini enak loh. Dia crunchy banget walaupun udah terendam sama ice. Kita cobain sagu mutiaranya ya. Kita campur semua jadi satu. Pakai ketannya juga tuh. Nah, dan yang aku highlight ini tuh duriannya tuh bener-bener fresh. Manisnya pas, bukan yang mateng banget juga. Dan dicampur semua jadi satu ya. Jadi beraneka ragam gitu di mulut. Wow. Tapi abis yang dingin-dingin, ini ada yang kayak menyilaukan mata. Ini cantik sekali. Apa ini di depan mataku? Ini kalau kita lihat ya, ini secara kasat mata ada banana, ada coklat, ada strawberry, ada whipped cream. Dan di bawahnya nih ada apa nih? Oh, ada waffle ternyata Sobat Makan. Nah, biar makin naikin mood lagi, Audi juga pesan Belgian waffle. Bagian paling spesial di menu ini adalah whipped creamnya, karena homemade nih Sobat Makan, alias buatan sendiri. Makin ngiler ya lihat tampilannya. Cus deh, kita tanya Audi yuk, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Kita cobain ya. Dan ini nih, katanya yang menarik adalah whipped creamnya ini itu buatan sendiri. Whipped creamnya enak, nggak terlalu yang lembek banget. Sekarang kita cobain strawberry and chocolate-nya. Cobain ya. Kita campur sama coklatnya. Nah, ini karena dia strawberry-nya kecil-kecil nih. Aku rasa ini strawberry-nya yang ngebuat balance seluruh rasanya. Kan kita coba banananya ya, pisangnya. Kan? Pisangnya ini udah kelihatan, ini manis. Jadi pisang sama strawberry ini beradu. Strawberry-nya dibikin untuk peredam rasa manis yang terlalu kuat. Proses pembuatan waffle sendiri hanya membutuhkan waktu maksimal 3 menit aja loh Sobat Makan. Waffle ini juga dibuat menggunakan bahan-bahan yang premium. Jadi kalau soal rasa dan tekstur nggak usah diragukan lagi deh. Waffle-nya dulu. Wow,
masih crispy loh, walaupun udah dikasih whipped cream dan lain-lainnya. Harusnya kan dia jadi lembek ya, dan jadi alot gitu. Tapi ini enggak. Tuh. Dan ini masih crispy walaupun udah diguyur sama coklat dan juga whipped cream. Kita cobain pakai waffle, pisang sama strawberry. Nah, ini ada waffle, banana sama strawberry. Kita buktikan apakah benar ini fungsinya strawberry ini untuk menetralisirkan rasa manis yang ada di dalam semua kondimen ini. Kita cobain ya. Jadi whipped creamnya itu menambah tekstur creamy. Tadi seperti aku bilang, stroberinya ini bikin rasa asidnya menetralisir semua rasa manis yang ada. Karena kan kalau semuanya manis jadinya kan mahteh ya. Tapi kalau ini enggak, karena ada strawberry kecilnya ini. Aduh, yang ini mau manggil-manggil. Kita coba balik lagi ke sini ya. Mungkin ini kalau misalnya dikasih coklat dikit gitu kayaknya mungkin much better. Kita lihat nih. Dan surprisingly ya, fruit serralnya ini masih tetap crispy loh. Jadi aku bilang sih ini semuanya enak ya. Udah puas banget cobain yang manis-manis, mulai dari bubur ketan hitam, es krim yang kekinian, sampai cobain Belgian waffle yang bisa naikin mood. Sobat makan penasaran gak sih kira-kira penilaian dari Audi tuh gimana ya? Jadi menurut aku, Kang Bubur Karawang enaknya, wuh,